Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Sang Ilahi Rabbi, karena berkat ilman taufik hidayah serta mawanahnya dan inayahnya kita masih mampu diberikan kesehatan, nikmat sehat, nikmat iman yang lainnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Kedua kalinya puji syukur kita mari kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang mana berkat terutusnya beliaulah kita mampu membedakan mana yang harus kita adopsi dan mana yang harus kita inginasi di sini. Pertama yang saya hormati dosen pengampu pengembangan media dan bahan ajar di sini, Dr. Haji Hajah Samsul Susilowati MPD, dan yang saya hormati teman-teman sekalian, mahasiswa PGMI Pasca Win Maliki pada kesempatan kali ini. Baik, langsung saja di sini saya sebagai pemateri dalam kesempatan kali ini, di mana saya mendapatkan tugas untuk mempresentasikan tentang peran media dan bahan ajar dalam pembelajaran di sini. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang peran media dan bahan ajar dalam pembelajaran, di mana pertama adalah peran bahan ajar dalam pembelajaran. Bahan ajar di sini adalah kita terlebih dahulu harus mengetahui bahan ajar itu apa. Bahan ajar adalah suatu materi pembelajaran yang disusun secara sistematis, yang digunakan oleh guru dan siswa dalam pembelajaran. Artinya bahan ajar di sini adalah sangat penting baik bagi siswa maupun bagi guru. Karena tanpa bahan ajar, guru akan kesulitan untuk memberikan pembelajaran terhadap siswa, dan siswa akan sulit untuk mengerti terhadap pembelajaran yang diberikan oleh guru. Dalam kegiatan pembelajaran, bahan ajar ini sangat penting dalam keberlangsungan dan efektivitas pembelajaran tersebut, baik dalam pembelajaran klasik, individual maupun kelompok. Di sini bahan ajar sangat berperan penting untuk pembelajaran, untuk efektivitas belajar itu tersendiri. Pertama saya akan jelaskan bagaimana peran bahan ajar dalam pembelajaran klasik, individual, dan kelompok. Pertama, pembelajaran klasik. Dalam pembelajaran klasik ada beberapa pemanfaatan bahan ajar dalam proses pembelajaran klasik di sini. Yang pertama adalah bahan ajar dapat digunakan sebagai bahan yang tak terpisahkan dan baku dari buku utama itu tersendiri. Yang kedua, bahan ajar dapat juga dianggap sebagai pelengkap atau suplemen buku utama. Yang ketiga, bahan ajar dapat digunakan untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Yang keempat, bahan ajar dapat dijadikan sebagai bahan yang mengandung penjelasan tentang bagaimana mencapai penerapan, hubungan atau keterkaitan antara satu topik dengan topik lainnya. Yang kedua, di sini peran bahan ajar dalam pembelajaran individual. Dalam pembelajaran individual, guru berperan sebagai produsen atau manajer dari sumber belajar atau sebagai tutor atau pembimbing belajar siswa. Di lain pihak, bahan ajar di sini berperan sangat beragam, tergantung dari metode pembelajaran individual yang dipakai. Bahan ajar dapat dalam pembelajaran individual adalah sebagai bahan utama dan perannya sangat menentukan kelancaran proses pembelajaran. Yang ketiga, peran bahan ajar dalam pembelajaran kelompok. Peran guru dalam pembelajaran kelompok di sini adalah sebagai pengelola proses pembelajaran dan fasilitator. Adapun peran bahan ajarnya lebih bersifat sebagai bahan yang terintegrasi dengan proses belajar kelompok dengan cara memberikan informasi tentang latar belakang materi, informasi tentang peran orang-orang yang terlibat dalam belajar kelompok, serta
petunjuk tentang proses pembelajaran kelompoknya sendiri. Di samping itu, bahan ajar juga digunakan sebagai bahan pendukung, bahan belajar utama, serta dirancang sedemikian rupa sehingga mampu meningkatkan motivasi belajar siswa. Itulah peran belajar dalam peran bahan ajar dalam pembelajaran kelompok. Dan yang selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang jenis media, di mana media adalah alat untuk menyampaikan pesan terhadap dari pengirim terhadap penerima. Di sini ada dua jenis media, yaitu media cetak dan media non cetak. Yang pertama adalah jenis media cetak. Jenis media cetak di sini adalah media yang berasal dari teks, gambar, dan ilustrasi pendukung lainnya seperti halnya buku, majalah, modul, handout, atau foto. Yang kedua yaitu jenis media non cetak. Jenis media non cetak di sini adalah media yang menggunakan teknologi sebagai alat bantu yang digunakan untuk membantu guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran dalam dunia pendidikan yang dituangkan dalam teknologi non cetak. Jenis media non cetak di sini adalah bahan ajar berbentuk program, audio visual, bahan ajar display, model, OHT, video, dan bahan ajar berbantuan komputer. Itulah jenis media dari media cetak dan media non cetak. Dan yang selanjutnya adalah saya akan menjelaskan tentang jenis bahan ajar display. Media display adalah suatu alat yang digunakan untuk mempertunjukkan contoh-contoh pekerjaan siswa, gambar-gambar, kartu, poster-poster, dan objek-objek 3 dimensi yang kecil atau materi belajar lainnya. Boleh dikatakan alat ini menjadi tempat guru dan siswa melaksanakan proyek kerja. Jenis bahan ajar display ini berbeda dengan jenis media cetak maupun non-cetak lainnya. Baik, di sini pada pembahasan yang ketiga di sini yaitu jenis bahan ajar display. Di mana media display adalah suatu alat yang digunakan untuk mempertunjukkan contoh-contoh pekerjaan siswa seperti gambar-gambar, kartu, poster, dan objek 3 dimensi yang kecil atau materi belajar lainnya. Jenis bahan ajar display di sini berbeda dengan jenis bahan ajar cetak maupun mencetak lainnya. Dalam jenis bahan ajar display di sini diantaranya yaitu ada fill card, adverse card, gambar, realita, dan diorama. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang fill card. Fill card adalah kumpulan ringkasan skema gambar yang dibuka secara berurutan berdasarkan topik materi pembelajaran. Yang kedua, adverse. Adverse adalah jenis bahan ajar display yang diletakkan pada permukaan display dengan cara-cara tertentu. Yang ketiga, card atau well card merupakan lembaran kertas yang lebar yang mempresentasikan informasi tekstual, grafik, atau piktorial yang telah dipersiapkan terlebih dahulu. Yang keempat, gambar. Gambar merupakan suatu wujud atau rupa dalam bidang 2 dimensi dalam dua bidang 2 dimensi. Di antaranya itu ada diagram, ada grafik, poster, dan foto. Yang kelima, realita. Realita adalah jenis bahan ajar display yang berupa bahan yang nyata. Misalnya spesimen biologi dan spesimen geologi. Itulah yang dapat saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf.
Akhiran dari saya, ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.